jalannya begini-begini aja teman-teman, tapi bener-bener menyenangkan teman-teman. Enak banget ini untuk touring teman-teman. Saya pernah beberapa kali menonton kontennya Mas Rang ya, untuk JLS mulai dari Serang sampai dengan Trenggalek. Saya kalau kesimpulannya gini, gimana teman-teman? Sepanjang JLS Jawa itu mulai dari Serang sampai Trenggalek ya, mungkin belum seindah ini kali ya, kalau saya nggak salah. Ini cakep banget teman-teman. Ini rasa-rasanya seperti jalan ini dibuat untuk anak touring gitu teman-teman. Ya memang kan nuansanya benar-benar nuansa pesisir pantai ya. Kita mungkin 30-an kilo lagi teman-teman, atau nggak nyampe ya, menuju ke Sembalun. Nanti dari Sembalun itu kita akan menuju ke sirkuit Mandalika. Di sana nanti kita mau foto-foto sebentar. Oh, sebelum ke Mandalika kita mau ke Pantai Pink. Nggak tahu nih Pantai Pink itu nanti, saya sih gini ya, jadi teman saya tadi nunjukin video atau foto tentang Pantai Pink. Saya curiganya Pantai Pink atau kondisi pink itu terjadi karena beberapa situasi yang nggak bisa dinikmatin sepanjang hari gitu. Jadi situasional aja. Jadi mungkin kalau menurut saya siang-siang hari seperti ini mungkin nuansa pinknya atau kesan pinknya itu nggak kelihatan ya. Tapi nanti coba kita lihat langsung nanti. Beneran nggak sih gitu. Wih, cakep banget teman-teman. Keren banget ini. Wih, mantap. Jadi itu teman-teman. Jadi nanti dari tadi kita sudah ke Senggigi, sekarang kita menuju Sembalun. Dari Sembalun kita bergerak menuju ke Pantai Pink, dan dari Pantai Pink kita ke Mandalika. Mungkin dari Mandalika kita akan kembali ke hotel, karena ya kalau sempat nanti kita pengen makan bareng sama keluarga lah ya. Kasihan anak-anak sama istri seharian ditinggal gitu ya. Oke, sembari kita jalan, saya mau cerita. Jadi kenapa saya ngambil motor ADV ya? Jadi kan sebelumnya kan kita kan pakai Beat, Vario sama Supra. Jadi saya ngerasa saya sama keluarga itu, khususnya saya lah ya, yang suka touring itu butuh motor yang lebih nyaman untuk touring gitu teman-teman. Jadi kan usia juga sekarang sudah mau kepala 4. Jadi kan kita harus siapkan sesuatunya lebih proper ya. Walaupun kita bukan yang orang yang sepanjang hari di jalan, anak touring banget, tapi kan dengan kesibukan yang ada, dengan banyak kepentingan yang harus kita kerjakan juga, kita kan pengennya kan kita tetap fokus sama kerjaan, tetapi ketika kita touring, kenyamanan tetap terjaga. Jadi touring itu nggak membuat hobi kita jalan tapi nggak bikin kita sakit, badan pegel-pegel gitu kan. Jadi tetap proper lah menunjang hobi, tapi pekerjaan juga nggak diganggu karena kelelahan karena menjalankan hobi. Akhirnya sama istri diskusi apa nih, ya udah deh Matic 160 cc deh, 150 ke 160 yang tankinya di depan. Jadi kita nggak ngisi tanki lagi, buka jok gitu kan. Ada 3 pilihan kan kalau dari pasar yang beredar, ada NMAX, PCX, sama ADV. NMAX kita coret karena saya pribadi nggak suka Yamaha. Tapi bukan berarti Yamaha jelek, Yamaha bagus.
gitu. Saya yakin Yamaha NMAX itu lebih nyaman daripada PCX dan ADV berdasarkan YouTube yang sudah konten yang pernah saya tonton, dan saya pernah ngerasain sendiri ya, NMAX itu nyaman banget, tenaganya juga enak. Jadi tapi belum pernah nih saya nyobain PCX dan ADV. Akhirnya nyoba rental ADV susah, dan bule-bule di Bali kayaknya pada betah ngerental ADV. Akhirnya kita ngerental PCX 160. Kita rental tuh 2 hari, saya sama istri jalan. Bener-bener lompatannya ya, dari naik Vario ke PCX itu jauh banget teman-teman. Nyaman, terbantu dengan fiturnya di mana bagasi luas, tangkinya besar, posisi duduk dan lain-lain lah ya. Jadi benar-benar nyaman. Saya sama istri kayaknya oke nih PCX gitu kan. Tapi ada beberapa pertimbangan lain sebelum kita membeli PCX ini. Jadi kan sehari-hari kan kita naik mobil tuh ke kantor, sering kan kalau lagi macet atau di jalan tuh sering lihat ADV sama PCX, kok ngelihat PCX itu terlalu rendah gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau sudah boncengan atau sama keluarga gitu kan, mungkin makin ambles gitu ya. Apalagi kan secara teknis kan mesinnya kan sudah di bawah, jadi kalau nggak salah ya, jadi mountingnya sudah nggak di bawah lagi teman-teman, sudah di atas gitu, dibandingkan seri yang 150 kayak ADV 150, PCX 150 gitu ya. Akhirnya saya sama istri mikir, gawat juga nih kalau berdua bawa barang, atau bahkan berempat sama anak bawa barang, misalnya dari rumah ke kantor atau ke sekolah anak gitu. Akhirnya kita coba pertimbangkan ADV gimana, karena ADV kan lebih tinggi tuh ground clearance-nya dibandingkan PCX. Itu kelebihan ADV, tapi lebih ngacir PCX gitu kan. Kalau konsumsi BBM ya lebih kurang sama lah, karena mesinnya kan sama gitu ya. Akhirnya saya kemarin iseng-iseng buka marketplace sambil lihat PCX atau ADV bekas ya, karena saya kan memang pengennya nyari yang bekas gitu ya. Dapatlah ADV bekas, kondisinya ya dengan segala pertimbangan ini masih bagus banget karena masih setahun, dan sudah ada beberapa modif yang elegan lah, nggak alay gitu. Yang saya senang salah satunya velgnya sudah di repaint dari hitam menjadi silver, itu saya senang tuh. Dan ini windshieldnya sudah hitam gitu ya, yang tadinya kan bening ya gitu. Terus sudah ada tambahan handguard tuh, yang ini RCB nih teman-teman, handguardnya. Nah akhirnya kita langsung lihat motornya ke lokasi dan langsung jatuh cinta, langsung seneng gitu. Wih, gagah banget. Jadi ketika saya duduk di PCX, saya langsung merasakan kenyamanan. Tapi ketika saya duduk di ADV, ada banyak poin plus gitu. Nyaman, posisi duduk tinggi, percaya diri, dan pede kemana-mana. Dan rasanya memang lebih gagah juga. Terus dengan harga yang selisih 3 juta, tapi kok ADV itu lebih kelihatan motor mahal gitu ya. Itu sih akhirnya kita fixkan ambil motor ini gitu teman-teman. Dan sudah pakai 3 bulan, sama sekali nggak ada penyesalan beli ADV 160 teman-teman. Kalau mengenai tenaga, saya lebih senang di PCX karena di awal dia lebih ngacir. Begitu kita buka gas dia ngikut. Kalau ini agak ngeden sedikit, agak lambat sedikit tenaganya. Nah, tapi kan ya itu saya rasa bukan persoalan yang besar ya untuk memilih motor mana yang mau kita beli, karena kan selisihnya sedikit lah perbedaan tenaganya gitu teman-teman. Jadi ADV ini menurut saya, setelah saya gunakan bersama keluarga, sama istri berdua, kadang-kadang touring sama anak juga, itu nyaman. Walaupun belum senyaman PCX, tapi mendekati lah. Terus apalagi ya, pede sih gitu. Jadi nggak takut mentok kita di jalan lewat polisi tidur dan lain-lain. Jadi untuk touring jalan jauh, motor ini lebih proper dibandingkan ADV, dibandingkan PCX.
Saya pernah nyoba NMAX. Jadi gini, NMAX itu saya nggak direncanakan sih nyobanya. Jadi saya ada mau pergi suatu tempat dari kantor. Akhirnya saya karena nggak ada motor kemarin pakai Grab. Nah, Grab yang datang itu motornya New NMAX. Ya udah kan, kebetulan yang rider Grab itu ibu-ibu. Saya bilang juga, ini kan karena kasihan ya, Bu, gimana kalau saya ngendarain, kasihan ibunya, saya bilang. Akhirnya, oh iya boleh Pak, katanya gitu. Jadi, wah kebetulan nih, ngapain saya ngerental? Akhirnya saya bawalah itu NMAX-nya, dia ibunya di belakang. Ya sambil ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Jadi saya temenin ibunya ngobrol, tapi saya fokus dengan apa yang saya kendarain gitu loh. Jadi nanti poinnya dapat tuh. NMAX itu memang nyaman teman-teman, posisinya juga enak kok. Hanya dia agak rendah ya, agak mendelep gitu teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih suka posisi berkendara di EDV. Tapi kok tenaganya mungkin enakan NMAX sedikit ya. Itu sih. Jadi itulah pertimbangan saya. Nah, 3 bulan saya mengendarai motor ini, ada beberapa kejadian yang bikin saya kaget gitu loh. Karena ini tentu motor baru dan ini tahun 2024. Yang mana sejak tahun 2018-an itu kan motor sudah pada canggih-canggih kan. Mesin juga sudah semakin proper, kapasitasnya semakin besar, tenaga semakin bagus karena kan ya namanya teknologi ya. Saya pernah bawa motor ini ke Lahangan Sweat dan ke kaki Gunung Batur. Jadi ketika tanjakan itu ya, itu kan berdua sama istri sama barang juga lah ya. Saya kan pakai top box di belakang. Itu ketika nanjak terus itu ada bau gosong teman-teman. Saya nggak tahu itu mungkin dari CVT-nya, mungkin fan belt mungkin ya. Saya nggak ngerti juga karena saya kan kurang ngerti mesin. Jadi ketika nanjak di Lahangan Sweat itu dan ke kaki Gunung Batur itu baunya keluar dan muncul indikator suhu. Itu yang waktu ke kaki Gunung Rinjani teman-teman, muncul indikator suhu di sini. Jadi setelah kejadian itu saya kan buka Google ya, katanya sih kondisi mesin panas gitu ya. Yang saya bingung kan, ini kan Matic 160 cc di zaman now 2020 ya, ini motor 2023 gitu ya. Kok bisa terjadi kita nanjak itu tanjakannya nggak ekstrim banget sih gitu loh, nggak terlalu ekstrim dan masih masuk akal lah. Memang motornya ya capek lah kan gitu kan, tapi kok bisa muncul bau seperti itu dan indikator suhu, ada apa gitu kan. Ini motor baru loh gitu, yang mana kalau saya pakai Supra saya nggak akan terjadi hal seperti itu, saya yakin. Nah, itu yang bikin saya ada kesan negatif lah, pengalaman yang kurang mengenakan mengendarai motor EDV 160 ini gitu teman-teman. Bahkan waktu saya sama istri beberapa waktu yang lalu lah ya, pernah ngendarain Vario juga, Vario old ya, yang 125 tahun 2013. Itu walaupun tenaganya ya cukupan, saya nggak pernah tuh mencium bau-bau gosong seperti itu. Jadi saya heran gitu kok muncul bau seperti itu di motor yang sudah sangat proper ya, cukup proper lah seperti ini gitu ya. Itu yang saya herankan. Kemarin sempat tuh teman-teman saya mikir kan, oh udahlah jual aja gitu ya, karena kita kan pengen ngeluarin uang 30-an juta, pengen dong dapat motor yang ya betul-betul, wih tuh teman-teman view-nya, wih cakep banget. Jadi kita kan pengen dapat motor yang
fresh, seger, proper, nggak ada masalah gitu loh, siap kemana aja. Apalagi memang konsep EDV ini kan dia semi off-road lah gitu ya, siap untuk medan yang agak menantang gitu. Kalau kita kan nggak mungkin kita bilang motor ini untuk motor segala medan, nggak mungkin. Jadi ini tuh medan yang cukup menantang, ini oke gitu harusnya. Tapi kok muncul gitu loh, makanya kemarin sempat ya udah deh tukar Beat Street deh gitu loh. Karena dari dulu kan saya kan sebenarnya pengen juga Beat Street itu gitu. Jadi saya sebenarnya pengen itu gitu, teman-teman, motor yang worry free gitu loh. Jadi parkir di mana aja oke, kita nggak takut nanti lecet, nggak takut hilang karena harganya nggak terlalu mahal. Saya kan pengennya nyari Beat Street yang bekas ya, yang mana itu kan range harganya kan 11 ke 13 jutaan lah gitu ya. Itu teman-teman, sempat juga kemarin berpikiran seperti itu. Jadi tapi itulah, seiring misalnya waktu kan saya mikir itu kan Beat Street kan 110 cc ya, saya buat apalagi motor cc kecil gitu. Sementara kan saya sudah punya Supra dan sudah punya Vario. Jadi sayanglah uangnya kalau saya beli Beat Street lagi gitu teman-teman. Kayaknya kita sudah mulai mendaki nih teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, apa namanya, cerita saya mengenai alasan beli EDV dan pengalaman EDV selama 3 bulan. Dan sekarang kita sudah masuk ke cuaca dingin teman-teman. Ini dingin lagi nih teman-teman, langsung drastis dinginnya dan mendaki. Nah ini seru lagi nih teman-teman, mudah-mudahan cuacanya asik ya. Ini sepertinya cuacanya sempurna ini teman-teman, nggak terlalu terik tapi cerah. Nah berarti Tuhan mengendaki kita untuk touring hari ini. Kalau saya berimajinasi teman-teman, kayaknya pemerintah waktu bikin jalan ini gini loh, kita bikin deh Lombok itu menjadi surga destinasi touring untuk para touring gitu kan, orang yang pemotor yang suka touring. Kejadian teman-teman tuh, keren banget dari Senggigi sampai di sini teman-teman. Mungkin ini sudah belum ya, masih jauh lah ke kaki Gunung Rinjani ya. Tapi keren banget jalannya, halus dan nggak ada yang lobang-lobang, jalan kerikil gitu. Wah ini keren banget. Ini boleh dicontoh lah sama daerah-daerah lain ya. Kan menjadi satu daya tarik juga untuk daerah lain kalau kontur jalannya seperti ini gitu kan. Sekarang saya iseng namanya ada konten-konten yang lewat kalau saya scrolling timeline ya teman-teman di media sosial itu. Harga RX King itu sudah betul-betul digoreng ya. Kayaknya beberapa tahun yang lalu 2017-an, 2018-an saya ngeliat tuh RX King itu harganya tuh di antara 10 ke 20 lah gitu teman-teman. Sekarang kalau udah kondisi bagus ya sudah tentu di atas 25 juta teman-teman. Apalagi ya motor-motor yang sudah mulai masuk motor antik dan mulai disimpan kolektor ya, mungkin kayak Beat Karbu itu udah mulai tuh, Beat Karbu, F1GR, Satria ya, Satria yang 2 tak tuh. Kalau kami orang Medan bilangnya Satria Hiu. Itu keren tuh.
Tapi sekarang yang lagi menggila sih harga RX King teman-teman. Apalagi King Cobra kemarin kan di kontennya John LBF itu dia beli King Cobra keluaran awal itu sampai 40-an juta ya. Itu kan harga nekat tuh, tapi kayak namanya dia punya duit ya, sah-sah aja sih. Silahkan teman-teman dinikmatin pemandangannya, luar biasa nih. Keren banget teman-teman. Keren banget. Ini sebenarnya mirip sama Danau Toba ya. Kalau kita misalnya ke Danau Toba itu daerah Tongging, ya lebih kurang seperti ini sih. Tapi untuk memastikannya, karena saya belum pernah kesini, kita coba nanti teman-teman lebih dekat lagi. Oh, ini apa nih? Villa Asiana. Wih, cakep banget teman-teman. Oh, banyak villa di sini teman-teman. Bukit yang di sana tuh teman-teman, hijau banget, hijaunya halus lagi ya. Indahnya ciptaan Tuhan ya. Tuh, baru turun gunung semua tuh teman-teman, pada pakai keril tuh. Keril tuh, keril lagi. Wih. Selamat datang di Desa Sembalun. Kita udah masuk Sembalun teman-teman. Nah, ini apa ini Gunung Rinjaninya ya? Iya, keren banget teman-teman. Tuh, lihat tuh. Cakep banget teman-teman. Tuh. Wow. Keren banget teman-teman. Banyak anak muda yang berhenti ya untuk sekedar berfoto ya. Pesona Rinjani Hotel and Restoran. Wih. Ya kalian nggak perlu takut sih teman-teman kalau mau bawa keluarga ke sini berlibur ya. Ya kayaknya hotel-hotel juga nih.
Rinjani, ke kiri Aikmal Ringgabaya. Teman-teman, kita barusan selesai makan. Tadi kita sudah dari sana sudah sempat foto-foto di sini. Tuh objeknya Gunung Rinjani. Tapi kita mau ke pos 1 katanya. Kata teman saya, cakep banget ya. Kita mau ke pos 1. Mau ke ada savana-savana gitu ya. Kita lihat aja lah. Saya juga kan nggak nguasain lokasi ya. Saya nggak nyari gambaran juga. Sebelum kita bertolak ke Pantai Pink, kita mau intinya dapat satu objek menarik lagi lah teman-teman di sini. Tuh, wih, bagus banget. Wow. Seindah ini gitu ya. Dan sebagai info untuk teman-teman yang misalnya touring ke Sembalun ini, daerah sini tuh kalau untuk makan nggak mahal teman-teman. Jadi tadi saya makan nasi goreng itu, nasi goreng biasa 15.000 ya, terjangkau kan. Tadi pagi itu sarapan kita nasi campur 15.000, teh manisnya 5.000. Ya, pokoknya nggak perlu khawatir lah harganya dimainin ya, kayak di tempat wisata lain di daerah luar Bali, NTT itu ada ya seperti itu. Jadi di sini apa namanya, tempat istirahat itu masih kondusif, bisa makan dan minum juga dengan harga yang masuk akal. Untuk Rinjani Busita. Dari sini ke Pantai Pink teman-teman itu 2,5 jam. Terus dari Pantai Pink nanti ke Mandalikanya 1,5 jam. Dan dari Mandalika kita nanti kalau pulang ke hotel itu sekitar 1 jam. Jadi total perjalanan kita sesuai maps tadi itu 5 jam. Tapi kan itu kan belum dipotong sama ya, ini kan kita balik lagi nih, nyari objek lain. Harusnya kan kita kembali ke sana, ke Pantai Pink. Ya mungkin nanti kita nyampe hotel itu jam 7, jam 8 ya. Dan besok pagi kita sudah kembali ke Bali. Itu kapal besok keberangkatan jam 11.30 siang. Jadi sebelum berangkat besok kita pengen sekali lagi ke sini gitu teman-teman, tapi bawa istri dan anak biar ada apa ya, momen juga sama mereka. Kita sudah pernah ke sini bareng-bareng. Jadi kita akan check out dulu. Kita pagi-pagi ya, mungkin jam 6 sudah ada ke arah Semigi dari hotel. Kita ambil foto, baru balik lagi ke hotel. Nanti sarapan, kita check out, langsung menuju ke Pelabuhan Lebar. Oh ini mana nih? Pos 1 ya? Wah ini pos 1 teman-teman. Jalannya menantang tuh. Wah mantap. Harus jaga jarak sih teman-teman kalau yang begini. Ini teman saya lagi prepare sebelum menanjak nih. Karena kadang-kadang bukan karena tingginya medan ya, tapi kadang-kadang kalau kita nggak prepare ya bisa aja jatuh teman-teman.
Kalau sudah medan yang begini-begini nih, saya paling senang itu bawa motor ADV ini teman-teman. Pede aja gitu bawanya. Tapi kalau lebih proper lagi, BB itu Supra teman-teman. Woi, Supra itu untuk medan-medan begini tuh enak banget teman-teman. Suspensi lembut, transmisi manual, mesin bandel, wih, pakai komplit ya teman-teman. Tuh, saya kayak gini-gini ya, mantap. Asik. Oh. Abunya banyak banget nih teman-teman. Wih, ini mantap. Asik jos, asik teman-teman, jos teman-teman. Sepertinya salah jalur nih. Lagi minta petunjuk sama warlock nih teman-teman. Teman-teman, kita salah jalan tadi itu, akhirnya kita kembali ke tempat dimana kita foto-foto tadi teman-teman. Di tuh, welcome to Geopark Rinjani. Nah, tadi kan kita foto-foto di sini. Saya mikirnya kalau mau ke kaki gunungnya itu ya lewat sini gitu. Tapi tadi kita ke bawah dulu dan ya itu tadi salah jalur kan. Kita coba teman-teman sebelum kita bertolak ke Pantai Pink, kita lihat kalau kita terus ke dalam apalagi nih objek yang menarik. Saya yakin sangat menarik pasti kalau kita terus ke dalam kan. Tapi kan kita waktunya juga ada batasnya. Jadi dengan waktu yang terbatas, hal berharga apa, objek berharga apa yang kita dapatkan di dalam gitu. Touring, misalnya teman-teman butuh ruang penyimpanan tambahan untuk barang bawaan ya, jadi kan tentunya kan yang paling gampang itu kan kita pasang top box ya, atau box di belakang ya. Jadi usahakan teman-teman itu saya merekomendasikan itu seperti
box sat SH39 gitu ya teman-teman. Jadi yang kalau ranselnya penuh masih muat gitulah, nggak terlalu ramping. Saya punya box juga tapi yang SH33 itu agak terbatas teman-teman, 33 liter. Kalau dilihat dari bentuknya SH33 dan 39 itu ya lebih lebar 39 gitu kan, karena memang kapasitasnya lebih besar 39, tapi kan dia melebar. Jadi kalau kita bawa ransel taruh di belakang, bentuk ransel itu muat di SH39. Kalau 33 itu nggak muat, kecuali ranselnya lentur gitu. Atau SH44 seperti yang dipakai teman saya ini SH44 itu maksimal juga tuh barang bawaan, 44 liter kan, dan modelnya boxy, lebih boxy dibandingkan SH39 teman-teman. Oh, Sembalun Village, Edelweiss. Oh, ini jalannya bagus juga nih. Rinjani. Wih, panen cabai itu teman-teman. Panen cabai. Ini apa nih? Oh, hias matahari teman-teman. Tuh, tembus semua tuh, menembus daun-daun rindang pohon-pohon besar. Kita menanjak lagi nih teman-teman. Jadi tadi kita sudah selesai. Tadi kan kita mengarah ke pos 1 tuh. Tapi kita sampai di apa ya, Gapura Rinjani Geoparknya aja teman-teman, karena jalannya sudah agak off-road dan takutnya memakan waktu yang agak lama. Jadi kita memilih itu foto, kita langsung balik menuju ke destinasi selanjutnya, Pantai Pink. Itu teman-teman.
foto teman-teman. Oh di sana. Oh itu bagus tuh teman-teman. Mana orang tadi? Mereka depan. Tuh teman-teman, wih bagus banget. Tuh. Di Sembalun ini kita banyak berhenti teman-teman. Ada spot foto kita berhenti, spot foto berhenti, jadi lumayan makan waktu. Soalnya kan teman-teman ada salah satu temannya yang pakai drone juga kan. Jadi kalau touring-touring ini dengan objek foto yang bagus ya, kita kan pasti akan mengalami penguluran waktu lah gitu ya. Jadi nggak sedisiplin yang kita bayangkan sih. Ya wajar-wajar ya teman-teman. Kita kan contohnya kan ke Sembalun ini kan kita nggak mungkin tiap bulan gitu kan. Mungkin belum tentu tahun depan juga kesini gitu. Dari tadi pagi kita riding ya, dari jam 5 pagi dari hotel. Baru daerah Sembalun ini teman-teman yang lalu lintasnya lumayan ramai.
banget teman-teman. Wih, kita foto dulu lah. Nah, mantap. Dingin banget teman-teman. Saya itu teman-teman ada keinginan juga teman-teman, nanti kalau ada rezeki pengen beli Beat Street itu yang mungkin 2017 sampai 2019 lah ya. Menurut saya itu salah satu Beat dengan generasi terbaik, model terbaik, apalagi yang versi streetnya itu masih keren. Dan itu kan Beat tahun segitu belum esaf ya teman-teman. Saya pengen punya Beat Street dan pengen bawa jalan jauh juga, misalnya ke Bromo atau bahkan nanti kan rencana next trip ke Labuan Bajo pengen saya untuk pakai motor Beat Street seperti itu. Kalau bagi saya sih motor-motor kecil seperti itu lebih ada tantangannya sih kalau jalan jauh ya. Apalagi Beat Street ini kan stangnya kan telanjang ya dan lebar, jadi kok mengendarai Beat Street itu ada sensasinya gitu teman-teman. Nanti saya stop dulu videonya. Nanti kalau ada pemandangan yang bagus lagi atau nanti kita sudah mau tiba di Pantai Pink, ada spot foto yang bagus, saya videokan. Oke teman-teman. Teman-teman, jadi ada perubahan rute atau perubahan rencana. Yang tadinya dari Sembalun itu kita
menuju ke Pantai Pink, dan dari Pantai Pink kita menuju ke Mandalika, dan dari Mandalika kita kembali ke hotel. Tadi sekitar jam 1-an kita sudah menghitung kalau dari Sembalun, tempat kita ngeres tadi itu, menuju ke Pantai Pink itu 2,5 jam. Dari Pantai Pink ke Mandalika 1,5 jam. Dan dari Mandalika ke hotel 1 jam. Jadi total itu ada 5 jam. Dengan berbagai pertimbangan, karena kita juga tadi banyak berhenti di kawasan Sembalun itu ya, karena banyak spot foto bagus, akhirnya kita cut untuk ke Pantai Pink. Kita langsung menuju ke sirkuit Mandalika, teman-teman. Salah satu pertimbangannya karena waktu, yang kedua ya pantai itu kan di Bali banyak lah yang bagus-bagus gitu ya. Jadi daripada kita meng-cut Mandalika, pilihan yang lebih masuk akal kita cut Pantai Pink, karena di Bali kan nggak ada sirkuit Mandalika gitu. Sementara kalau Pantai Pink di Bali juga banyak pantai yang bagus-bagus gitu kan. Jadi sekarang sudah jam 4:05. Kita tadi ngeres di Alfamart Koperasi KUD, saya lupa daerah mana. Kita langsung menuju ke sirkuit Mandalika gitu, teman-teman. Masjid Jamik Nurul Yakin, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela. Kecamatan Pringgasela. Oh. Lalu lintas di sini, situasi di sini ya seperti jalanan kota pada umumnya, teman-teman, sudah mulai normal ya, sudah lalu lintas sudah mulai ramai, sudah banyak usaha di pinggir jalan ya, kiri kanan. Tapi kayaknya ini kita ada jalur apa ya, potong jalan kayaknya. Kita keluar dari jalanan kota, sepertinya begitu sih ini. Jadi kita masih ada sisa waktu menuju Mandalika ini 1 jam 20 menit lagi, teman-teman. Nanti mungkin perkiraan di sana sampai jam 5-an ya. Kita foto-foto setengah jam. Habis itu kita kembali ke hotel untuk makan bareng sama anak istri sih. Kasihan mereka sudah ditinggal seharian. Nggak tahu besok ini masih cukup dan memungkinkan kan waktunya untuk kita kembali ke Senggigi, foto bareng sama keluarga. Dari situ kita ke Pelabuhan Lembar. Besok soalnya keberangkatan kapalnya itu jam 11.30. Jadi kita setidaknya tiba itu di kapal itu jam berapa ya? Jam 10 lah ya. Jam 10 kita sudah di pelabuhan untuk antri. Mudah-mudahan besok cuacanya sejuk ya, teman-teman. Jadi ketika kita antri kapal itu nggak terlalu panas dan cuacanya juga kondusif gitu ya. Tadi kita di di Alfamart Koperasi KUD ngeres karena ada salah satu teman yang sudah cukup ngantuk, teman-teman. Jadi kita nggak akan paksakan lah ya, karena touring itu sebenarnya gini, teman-teman. Kalau dari pengalaman saya dan dari pemahaman saya, dengan kita touring bareng teman-teman ya, 3-4 orang gitu ya, itu mengajarkan kita itu untuk saling toleransi dan saling menghargai. Ketika teman-teman ada di antara teman-teman kita, di antara tim kita yang butuh berhenti, entah itu untuk foto, entah untuk minum, entah buang air kecil atau mengisi bahan bakar, kita kan belajar di situ untuk saling menghargai kebutuhan teman-teman yang lain, saling koordinasi, saling kerjasama. Kerjasama itu konteksnya ketika kita kerjasama itu menjaga jarak, saling mengingatkan gitu ya, saling bertanya lah
misalnya teman-teman yang salah satu teman itu dia sudah nggak konsisten kecepatannya atau agak menjauh dari kita di belakang, kita wajib nanya kondisinya ngantuk nggak atau gimana gitu. Intinya touring itu mengajarkan banyak hal sih teman-teman. Selain kita menikmati perjalanannya, menikmati tujuannya, kita bisa belajar banyak sih ya. Terus ke Sakra Keruak, kalau kiri ke Selong dan Labuan Haji katanya. Ini kita Alfamart Gajah Mada Pancor. Alfamart Gajah Mada Pancor. Teman-teman, kita sudah dekat ke sirkuit Mandalika. Tadi dari sana kita masuk sebentar belok kiri ke dalam untuk foto-foto, video. Jadi kita lanjutkan perjalanan ke sirkuit Mandalika. Sekarang sudah jam 5 lebih 15, lebih 5 lebih 20 teman-teman. Kita lagi 10 menit. Jadi setelah saya sampai di sini ya, sekarang jam hampir setengah 6. Kalau tadi kita jadi ke Pantai Pink mungkin jam segini juga, atau bahkan belum sampai, kita masih menuju ke Pantai Pink dan masih menyisakan satu destinasi ke Mandalika. Jadi saya pikir keputusan yang tepat waktu kita tadi itu ngekat untuk singgah di Pantai Pink dan langsung ke Mandalika. Jadi ini jamnya sudah pas sih. Kita tiba nanti jam 6 kurang di Mandalika, dan kita masih ada waktu untuk bersantai di sana sebelum kita kembali ke hotel, teman-teman. Tadi sebenarnya banyak ruas-ruas jalan yang bagus. Tapi memori saya full, teman-teman. Tapi saya nggak enak untuk berhenti lagi ya, soalnya tadi sudah keseringan berhenti. Jadi ya udahlah, saya pikir skip aja dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan sekarang baru ganti memori yang tadi sudah full. Dan
sejauh yang sudah saya jalani teman-teman, dari tadi pagi dari Vape Hotel sampai sekarang di sini di kawasan sirkuit Mandalika ini, Lombok itu atau iyalah ya Pulau Lombok ya, Mataram dan sekitarnya, saya pikir masih masuk wilayah yang kategori penduduknya belum padat teman-teman, masih apa ya, masih lenggang ya, masih jauh dari kata padat. Contohnya ini teman-teman nih, masih banyak daerah-daerah yang belum dihuni gitu ya, lahan-lahan kosong masih banyak banget teman-teman. Nih, welcome to Mandalika tuh kalau nggak salah tuh. Kita udah sampai teman-teman di kawasan sirkuit Mandalika. Keren banget ya. Sejauh ini infrastruktur Lombok ya yang saya jalani lah ya di video ini luar biasa sih teman-teman. 95% mulus. Dan ini surga untuk para pemotor yang suka touring. Ini Black Gate 3 balik kayaknya.
Ya beginilah teman-teman situasi di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Itu kayaknya banyak jajanan tuh teman-teman, atau merchandise ya. Kita mau foto-foto dulu nih. Halo teman-teman, kita sudah tiba di destinasi tujuan terakhir di sirkuit Mandalika. Jadi saya closingnya di sini teman-teman. Kita berangkat jam 5:15 tadi pagi dari Vape Hotel. Habis itu kita lanjut ke Pantai Senggigi. Tiba di Senggigi itu kalau nggak salah jam 6 lebih ya teman-teman. Kita nunggu di sana, nunggu terang untuk ngambil objek foto, video dan sebagainya sambil nyantai. Dari situ kita nyari sarapan. Sekitar jam 8-an kita menuju ke Sembalun. Di Sembalun kita juga jam 11-an ya. Kita makan siang di sana karena ada rumah makan ya di situ yang yang menyediakan gazebo juga. Jadi kita sambil ngobrol. Jadi sebenarnya agak molor teman-teman. Jadi sekitar jam 1:30 kita sudah bergerak menuju ke Mandalika, karena kita skip ke Pantai Pink teman-teman. Jadi intinya kalau touring itu teman-teman harus disiplin sih waktunya ya. Kalau kami tadi kan ketika dapat ngeres ya udah ngobrolnya itu yang lama, ngopinya lama gitu loh. Ada yang ngerokok ya, nggak harus dapat semua sih teman-teman. Yang penting perjalanannya menyenangkan. Nggak harus dipatok, pokoknya harus dapat, nggak, takutnya nanti kita terganggu kegiatan yang lain gitu, dan malah nggak fokus kan karena ada tekanan harus semua destinasi harus dapat gitu. Jadi yang penting enjoy. Jadi saya sudah cukup puas sih satu hari ini touring di Lombok, dapat Senggigi juga, dapat Sembalun. Itu sih yang top destinasi yang saya inginkan gitu ya. Dan cuaca hari ini juga bagus banget. Intinya Mandalika juga bagus. Yang paling top itu Sembalun. Jadi saya setuju kalau Lombok itu adalah surga bagi para pemotor yang suka touring. Itu keren banget sih. Infrastruktur yang disajikan itu mantap. Di sini nggak terlalu cerah teman-teman. Jadi oke teman-teman, sampai jumpa di trip selanjutnya. Jangan lupa touring.